Halo kawan-kawan, apa kabar semuanya? Perkenalkan nama saya Hani Tinansadewo dan saya merupakan mahasiswa batch 22 LSPR Communication and Business Institute Indonesia. Kali ini saya tengah berada di semester 6 jurusan Hubungan Internasional dan video ini merupakan salah satu bentuk tugas saya untuk mata kuliah Public Speaking dan Presentation Skill dengan dosen pembimbing Bapak Charles Bonar Sirait. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai salah satu topik yang masih erat kaitannya dengan masalah berkelanjutan berupa perubahan iklim, yaitu krisis energi yang tengah membayangi Indonesia. Sektor migas memegang peranan krusial bagi ketahanan energi Indonesia. Penurunan kinerja produksi yang merosot dan jauh dari jumlah kebutuhan telah menghadapkan Indonesia pada ancaman nyata krisis energi. Indonesia seringkali disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun faktanya, hal ini tidak berlaku bila dilihat dari sisi cadangan minyak dan gasnya. Kebutuhan energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk tidak disandingkan dengan peningkatan energi. Menurut Bapak Arifin, atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, cadangan minyak bumi nasional saat ini terbukti hanya sejumlah 2,44 miliar barel dan 43,6 triliun kaki kubik untuk cadangan gas bumi per Januari 2021. Jumlah tersebut masih jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Namun begitu, pihak pemerintah mengatakan bahwa nilai tersebut diperkirakan akan habis sekitar 9,5 tahun mendatang. Hingga saat ini Indonesia masih mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar daripada produksi. Konsumsi minyak bumi mencapai lebih dari 1,7 juta barel per hari, sementara produksinya hanya 705.000 barel per harinya. Di samping itu, batu bara justru diekspor secara habis-habisan. Dari tahun sebelumnya, diperkirakan akan ada ancaman defisit untuk tahun 2021 ini, dan sekiranya pada tahun 2040, defisit energi tersebut dapat mencapai 80 miliar dolar atau setara dengan lebih dari 1.000 triliun bila dirupiahkan. Untuk mengantisipasi krisis energi tersebut, pemerintah juga sudah melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan atau yang dikenal sebagai EBT. Faktanya, bauran energi nasional belumlah maksimal, karena meski porsi migas sudah mengecil, namun volumenya masih terus meningkat. Berdasarkan penghitungan setara minyak, kebutuhan telah mencapai hampir 26 juta ton di tahun 2016, sedangkan angka tersebut diproyeksi akan terus meningkat hingga 103 juta ton pada tahun 2025 dan berlipat lagi hingga 206 juta ton untuk tahun 2050. Maka dari itu, upaya diversifikasi energi harus terus ditingkatkan agar kebutuhan energi di masa depan dapat terpenuhi. Melalui bauran energi tahun 2050, pemerintah merencanakan komposisi energi bisa lebih berimbang dan melakukan pengurangan energi fosil untuk beralih dengan meningkatkan energi baru terbarukan. Harapannya, EBT bisa naik lebih dari 20%, dari 9,15% di tahun 2020 hingga 31% pada tahun 2045. Transisi menuju lanskap energi baru ini tentunya membutuhkan kerja keras secara bersamaan dari seluruh pihak terkait. Karena meski ketergantungan masyarakat akan sektor migas sangat besar, tantangan yang mengikutinya pun juga ada, apalagi di tengah maraknya kampanye energi hijau serta energi alternatif lainnya. Selain kemerosotan produksi, sektor hulu migas mengalami tantangan besar berupa eksplorasi migas yang tidak mudah. Hal ini dapat dibuktikan dengan temuan cadangan yang sangat kecil dengan jumlah kurang dari 200 juta barel selama 10 tahun terakhir, padahal jumlah yang dibutuhkan oleh Indonesia skalanya sudah mencapai miliaran agar dapat memenuhi kebutuhan hingga tahun 2050. Sementara itu, investasi sangatlah penting karena modal besar dan resiko tinggi terus menghantui eksplorasi jangka panjang, dan monetisasi membutuhkan 10 hingga 15 tahun. Sayangnya, investasi di sektor migas kian menurun akibat inkonsistensi regulasi yang ada. Pada tahun 2020, kinerja hulu minyak dan gas bumi menunjukkan perkembangan sebanyak 100
atau setara dengan 706,2 ribu barel dengan melampaui target yang diberikan oleh pemerintah sebanyak 705 ribu barel minyak perharinya. Sama seperti target lifting tahun sebelumnya di tahun 2021, target yang diberikan pemerintah adalah 705 ribu barel minyak perharinya. Pemerintah berharap agar dapat menarik investasi pada sektor migas sebesar 70 miliar US dollar atau setara dengan 7 kali lipat investasi sebelumnya pada tahun 2020 sekitar 11,6 miliar dolar. Untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barel per hari, tentunya diperlukan upaya maksimal, yaitu yang pertama adalah target investasi yang besar, kemudian masifnya program pengeboran, peningkatan volume cadangan, serta percepatan proyek-proyek baru hingga memaksimalkan nilai keekonomian termasuk efisiensi biaya serta meminimalkan bagi hasil untuk pemerintah. Di samping itu diperlukan juga langkah-langkah baru pemerintah untuk menarik investasi seperti pemberian insentif, perpajakan, serta desain insentif lainnya. Bila target lifting sejumlah 1 juta barel per hari dapat tercapai, maka diperkirakan Indonesia dapat mencapai target pendapatan dari sektor migas sendiri sebesar 121 miliar dolar atau bertambah 6 kali lipat dari target pada tahun 2020 sejumlah 19,9 miliar dolar. Nah, kawan-kawan, agar Indonesia dapat menjadi negara yang lebih maju, tentunya diperlukan dukungan dari kecukupan energi memadai, fokus eksplorasi jangka panjang, pengelolaan lapangan yang telah ada maupun aset yang belum tergarap dapat menjadi solusi terdepan untuk mempertahankan masa depan energi nasional. Pertanyaannya, apakah krisis energi Indonesia dapat terhindarkan? Mari kita nantikan bersama. Sebelum itu, mari kita lakukan apa yang dapat kita lakukan demi melindungi lingkungan dan bumi kita bersama. Semoga informasi yang saya berikan telah dapat memberikan manfaat bagi kawan-kawan semua. Semangat melakukan perubahan dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya.